Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota penyelenggara, juga yang saya hormati ketua beserta jajaran dan beberapa PD yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi atas kehadirannya, dan kita sudah 2 malam rapat sampai larut malam ini. Mudah-mudahan rapat kita ini membawa dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Langsung saja kepada substansi. Memang saya ini dengan Pak Pupu satu fraksi, Pak. Saya ketua fraksinya, Pak Pupu anggota fraksinya. Betul-betul saya dengan Pak Pupu ini satu hati ternyata. Apa yang tadi Pak Pupu sampaikan hampir mirip-mirip sedap yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait masalah refocusing ini. Memang saya tadi sudah menyampaikan di hearing komisi dengan Pak Utuy ya, dengan Bapeda, bahwa seyogyanya refocusing atau rasionalisasi anggaran ini melibatkan DPRD. Dalam artian bahwa seharusnya pemerintah daerah itu mengajukan perubahan anggaran dari awal atau anggaran perubahan awal. Namun demikian, karena memang pemerintah daerah juga hanya mengikuti aturan-aturan yang keluar dari pusat yang sebegitu banyaknya, sehingga TAPD beserta jajarannya melakukan refocusing tanpa melibatkan DPRD. Nah, seharusnya tetap di sini DPRD dilibatkan, diundang, sehingga kita bisa memberikan masukan-masukan. Contoh misalkan tadi Satpol PP saya baca di sini juga tidak ada. Sebenarnya kan setiap hari kerja Satpol PP itu ngawal terus, Pak. Ngawal terus kerjanya, minimal ngawal aja. BBM itu luar biasa. Nah, maka oleh karena itu, karena memang ini anggarannya sudah ngunci, susah kita mau memberikan masukan dan lain sebagainya. Namun demikian, saya secara pribadi mempercayakan penuh bahwa anggaran yang sudah direfocusing atau dirasionalisasi ini tujuannya adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Nah, yang selanjutnya terkait masalah BLT, saya sepakat dengan rekan-rekan yang lain bahwa jangan sampai tumpang tindih. Mohon kiranya Bu Kadis berkoordinasi dengan para kepala desa, para camat dan lain sebagainya, karena sumber data itu kan dari kepala desa, sumber data itu dari RT RW, sehingga diadakanlah rapat yang melibatkan kepala desa dan RT RW, rapat bersama, sehingga tidak ada tumpang tindih. Ini menurut saya kesempatan yang sangat berharga, Pak. Banyak bantuan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, juga dari desa. Ini kalau dimaksimalkan, insya Allah tujuan Bupati untuk mensejahterakan Kabupaten Pandeglang akan terrealisasi di di dalam BLT ini. Karena BLT ini saya sangat mendukung sekali. Kenapa? Ini program Pak SBY, Pak. Jangan lupa. Ini program Pak SBY. Nah, sekarang diluncurkan kembali oleh Pak Jokowi dan mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Pandeglang. Ini hanya sekedar masukan saja Pak Sekda. Nah, yang selanjutnya juga, ini banyak pejabat di jajaran TAPD yang berstatement di media, menurut saya yang akhirnya menjadi blunder kepada kita. Contoh, ada pejabat berstatement bahwa kami akan melakukan refocusing, kami akan melakukan rasionalisasi. Hasil rasionalisasi itu adalah untuk penanganan COVID. Nah, ini untuk penanganan COVID, Pak, bahasanya. Sehingga menjadi pertanyaan publik, 100 sekian miliar itu dikemanakan kan gitu. Sementara pada realisasinya bahwa penanganan COVID ini hanya 70 miliar sekian. 55 miliar dari Banke, 1,7 miliar dari dana tak terduga. Nah, sementara yang direfocusing itu kan tidak dimasukkan ke dalam penanganan COVID ini. Nah, maka oleh karena itu harusnya kita DPRD beserta TAPD ini satu pemahaman, satu kata, bahwa kenapa dilakukan refocusing, karena anggaran kita defisit, Pak. DAU kita dipangkas oleh pusat. Ini bukan untuk COVID gitu loh. Pemangkasan ini bukan untuk COVID, tapi karena ada beberapa surat edaran yang dikeluarkan oleh kementerian. Kan seperti itu, faktanya kan seperti itu, bukan lagi-lagi bukan untuk COVID gitu. Nah, ini jangan sampai menjadi blunder, menjadi pertanyaan rekan-rekan aktivis, rekan-rekan media bahwa anggaran COVID kita itu ratusan miliar. Ada Pak yang statement Pak, silakan
dilacak gitu di beberapa media, ada yang statement seperti itu. Maka oleh karena itu saya berharap setelah ada data ini langsung diekspos ke publik supaya rekan-rekan media, masyarakat dan rekan-rekan aktivis ini mengetahui bahwa anggaran Covid ini hanya 70 sekian miliar. Nah, ini harus kita sampaikan bersama. Jangan sampai asumsi mereka anggaran Covid di Pandeglang ini ratusan miliar. Padahal yang direkomposisi itu, yang direlokasi itu ditarik lagi ke pusat. Karena kita hanya menganggarkan DAU dan DAKPA. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa demikian? Saya kasihan sama ibu bupati saya, Pak. Jangan sampai jadi bulan-bulanan gitu. Kalau masalah di lombok sembako ada foto bupati, wakil bupati, saya rasa lumrah lah ya. Lumrah saya rasa. Kenapa lumrah? Loh, ambulan aja sekarang pakai foto kepala desa kok. Saya juga kalau jadi bupati akan seperti itu. Jadi tidak, selama itu tidak melanggar aturan, saya rasa sah-sah saja. Menurut saya seperti itu. Namun lagi-lagi transparansi anggaran. Saya tidak mempermasalahkan masalah ada foto bupati atau foto wakil bupati dan lain sebagainya. Saya pun kalau ngasih bantuan, Pak, pakai foto saya, Pak. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini pelajaran kita bersama yang sangat berharga terkait masalah keberpihakan anggaran. Keberpihakan anggaran. Nah, ini kan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kita kemarin, mohon maaf, selalu mengandalkan untuk pembangunan infrastruktur itu hanya dari DAK dan dari Banke. Nah, kita tidak pernah berpikir akan ada dampak sebesar ini. Contoh PUPR, Pak. PUPR anggaran 2020 kemarin hanya dikasih alokasi anggaran 5 miliar. Meskipun tadinya 38 miliar tapi dibolak-balik secara teori dan lain sebagainya, tapi faktanya hanya 5 miliar. APBD-nya nggak masuk. Sehingga ketika terjadi dampak yang begitu luar biasa ini, tidak ada pembangunan di PUPR, Pak Sekda. Itu akibat, mohon maaf, kelalaian kita dalam hal mengalokasikan anggaran. Karena kita tidak pernah berpikir ke depan akan ada pandemi dan lain sebagainya. Makanya ya udahlah, PUPR cukup dari DAK aja, PUPR cukup dari Banke saja. Tapi setelah DAK dan Banke ditarik, gigit jari, Pak. Apa yang direalisasikan, apa yang dijanjikan oleh bupati tidak bisa direalisasikan di tahun ini. Padahal itu sudah dipampang di kecamatan dan lain sebagainya. Nah, ini mohon ke depan dijadikan pelajaran bersama bahwa jangan semata-mata pembangunan itu anggarannya hanya dari DAK dan Banke saja. Mohon kiranya didorong keberpihakan anggaran dari APBD gitu loh. Kan APBD kita sekian triliun, nah dialokasikan berapa persen untuk dinas A, dinas B, dinas C. Sementara kan visi misi bupati untuk mendorong percepatan pembangunan. Nah, mohon kiranya Mas Sekda ke depan beserta jajaran terkait masalah relokasi anggaran ini, pembahasan anggaran ini harus benar-benar skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang lain mah aman, PRKIM aman karena masih ada APBD sekian puluh miliar. Terus yang lain juga, dinas-dinas yang lain aman karena dari APBD-nya juga gede. Nah, alhamdulillah Dinkes kalau tidak salah tidak ditarik ya DAK-nya. Begitu juga dengan BPBD ya, yang untap itu kan masih jalan karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, lagi-lagi masalah anggaran mohon kiranya untuk ada pemerataan dan konsen terhadap percepatan pembangunan yang memang diharapkan oleh masyarakat. Kemarin sudah disampaikan oleh dari saudara saya nih, kesepuan saya dari zona selatan ya, yang belum tersentuh oleh pembangunan. Maka oleh karena itu ke depan mohonlah kiranya jangan sampai mengabaikan kaitan dengan anggaran pembangunan.